Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio. Kita sambut Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu sehat, kita doakan. Amin. Ya. Jadi bisa berbagi ilmu, berbagi pencerahan kepada kita semua setiap pagi hari. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, dalam episode hari ini Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Hilman, langsung kita ke pertanyaan pertama. Ini datang dari Pak Okto di Palembang, kita bacakan. Hilman, bagaimana kita menyikapi sesuatu hal yang dituduhkan kepada kita, tetapi kita tidak pernah melakukan hal tersebut? Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih Pak Okto yang sudah bertanya, bagaimana caranya kita menyikapi tuduhan yang ditujukan kepada kita, tapi kita yakin tidak melakukannya. Berarti fitnah. Ya kan? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita punya hak untuk bertabayun, mengklarifikasi daripada fitnahan yang dihadirkannya. Oke. Yang kedua, setelah itu kita bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu nggak benar. Oke. Nah baru nanti yang ketiga, jika sudah komunikasi nggak ketemu, kita juga sudah tabayun nggak ketemu, maka selanjutnya kita serahkan kepada tentu pihak ketiga, ada hukum yang bisa membela diri kita juga agar tidak dizolimi dalam keadaan seperti itu. Maka ini hati-hati ya dalam urusan tuduh-menuduh, bahaya sekali. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahkan dalam konteks yang lain disebutkan fitnah itu dosanya lebih kejam daripada berzina. Kenapa? Kalau berzina, kesalahan kita mungkin hanya ada pada satu orang itu. Tapi kalau fitnah, ketika berita itu menyebar kemana-mana dan kita tidak sempat untuk memutuskannya, maka selama itu berita menyebar dan itu fitnah, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang memfitnah kita. Maka kamu bisa minta maaf sama orang yang kamu fitnah, tapi berita yang kamu berikan, yang kamu tuduhkan, itu nggak akan bisa terbendung oleh dirimu. Maka hati-hati dalam urusan fitnah memfitnah. Dan Ahilman sering sampaikan, kalau kita diizinkan tahu aib orang lain, setidaknya belajar untuk menutupi saja. Kecuali pihak berwenang ya. Ada saksi, itu kan memang dibutuhkan ya, gitu. Tapi kalau kita sebagai manusia dalam artian konteks kita berkehidupan, ya kalau kita diizinkan tahu aib orang, tutupi. Karena kalau kita mengumbar, jika itu benar jadi ghibah, jika itu salah jadi fitnah. Dan dua-duanya tidak mendapatkan kebaikan, justru malah keburukan. Misal Ahilman, memang kita tuh tahu ya aib seseorang ya, karena mungkin kita dekat atau memang kita ya diceritakan oleh yang bersangkutan. Terus kita ditanya sama orang lain, bener nggak sih si A ini memang begini? Jawaban kita berarti gimana dong? Untuk menutupi ya, artinya jadi, harusnya bagaimana? Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Setidaknya ada 4. Satu, seseorang yang diminta keterangan terkait perilaku dia di depan hukum. Misalnya kita seorang saksi itu boleh untuk mengungkap kebenaran kan. Kemudian yang kedua untuk dakwah. Jadi kalau misalnya kita menemukan orang ini berbuat fasik, nah daripada orang ngikutin kefasikan dia, ya kita sampaikan bahwa jangan seperti orang ini. Gitu. Yang ketiga untuk ini, untuk menunjukkan bahwa kita bisa menemukan kebenaran di balik mana pilihan-pilihan kita gitu. Contoh nih, ada pilihan 2. Kita boleh dong ngungkap keburukan dia apa. Kan biar jadi satu ibroh. Sehingga kita bisa bawa pulang gitu. Nah, baru yang keempat, itu akan jadi satu yang diperbolehkan ketika kita tahu nih kalau dibiarkan akan jadi satu keburukan. Makanya ketika kayak Mabila tadi, kita tahu nih salah nih. Ini kalau dibiarin akan jadi masalah nih. Maka untuk meminimalisir keburukan yang selanjutnya, maka kita tutup dengan menyampaikan apa yang buruk dalam dirinya. Itu sah-sah saja.
Oke, jadi timbang-timbang lah ya. Timbang lagi. Jangan juga asal cerita juga ya, tanpa pokoknya yang penting biar heboh aja gitu. Enggak ya. Apalagi kalau ngejar sensasi viral gitu, ya untuk apa gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Pak Okto ya di Palembang. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ahilman ya. Ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pak Ustadz, apakah benar setiap ujian atau cobaan dalam perjalanan hidup kita yang Allah berikan adalah cerminan dari apa yang telah kita perbuat? Bahkan juga cerminan dari perbuatan para leluhur kita, misalnya bapak, ibu, nenek, kakek, atau buyut-buyut kita. Bagaimana Ahilman? Apa? Misalnya dosa turunan atau apa ya, istilahnya begitu mungkin ya Ayah? Iya, memang dalam Al-Quran disebutkan begini. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin faminafsika. Dan apa-apa yang baik yang datang kepadamu itu dari Allah. Dari Allah, betul. Dan apa-apa yang buruk yang menimpamu itu disebabkan oleh perbuatan kamu. Nah, apakah ini mungkin narik ke atas? Mungkin. Mungkin. Contoh misalnya, kita seorang anak misalnya ya, mohon izin, mendapatkan keadaan yang tidak baik saat ini. Boleh jadi itu dihasilkan oleh perbuatan orang tua kita terdahulu. Sehingga Allah nguji kita dengan anak kita gitu. Makanya ya dari guru saya, kalau ada seseorang yang diuji dengan anaknya misalnya, maka cek gitu. Taubat dulu nih orang tuanya. Kira-kira nih ada apa gitu. Agar menjadi bab introspeksi, bab muhasabah diri, agar kemudian kita bisa saling belajar gitu untuk memperbaiki diri ke depannya. Gitu. Termasuk ya, apakah itu disebabkan oleh tangan kita? Pasti. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah sedang memaafkan kesalahan-kesalahan kamu sekalian. Jadi ini kan kalimatnya kum berarti kan banyak. Ya? Jamak gitu ya. Jamak. Artinya itu tadi ya, kan ada kemungkinan memang. Ada kemungkinan memang itu mungkin dari orang tua kita atau mungkin nenek kita ya gitu ya. Tapi artinya kalau kita kemudian ada indikasi ke sana, misalnya sudah meninggal orang tua kita, berarti kitanya yang banyak bertobat ya. Sekarang kita bertobat, minta ampun, terima apa yang sudah jadi ketentuan kita. Kan sebenarnya kita itu di dunia hanya menjalankan titahnya saja gitu. Kita nggak bisa milih kan harus seperti apa. Yang kita bisa pilih apa sih sebenarnya sikap kita aja terhadap apa yang dititipkan oleh Tuhan sama kita, yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Nah, itu yang perlu menjadi satu sikap terbaik kita gitu. Jangan denial, jangan komplain, jangan marah gitu. Tapi berarti sebenarnya istilah mungkin dosa turunan atau kutukan turunan tuh sebenarnya di Islam gimana? Nggak ada sih, yang karma gitu nggak ada. Cuman yang kita pahami bahwa setiap yang kita lakukan pasti ada balasannya. Gitu. Jadi kebaikan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasnya adalah kebaikan. Berarti sama, keburukan pun juga balasnya keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Dan barang siapa yang membuat keburukan, maka Allah juga akan balas keburukan itu. Ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas nanti di akhirat. Kadang ada yang milih gini, berarti mendingan sekali dunia aja ya daripada nanti di akhirat. Ya kalau kita ridho, ya kalau kita siap. Terus gimana tuh kalau bisa? Ya semoga rahmat Allah menutupi segalanya. Itu aja yang kita minta kan. Masya Allah, karena sekali. Kita kalau dikasih beban berat juga nggak takut nggak siap. Belum tentu juga kita sanggup gitu. Pada akhirnya semoga rahmat Allah menutupi apapun yang mau Allah timpakan kepada kita. Tapi saya percaya sih itu tergantung bagaimana niat kita dan hati kita. Allah tuh menilai itu kan ya. Makanya begini, ada sesuatu yang kita anggap tidak baik, boleh jadi baik dalam pandangan Allah. Betul. Maka bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, bukan. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Nah, bagaimana cara kita memahami itu aja gitu. Sudut pandangnya sekarang harus diubah. Perspektifnya harus diubah. Masya Allah, menarik sekali. Tapi kita harus jeda, Ahilman. Di segmen berikutnya, pemirsa, kita akan membahas pertanyaan dari Ibu Santi asal Purwokerto. Kita bacakan. Apa yang harus kita lakukan jika terus-menerus dihina dan direndahkan oleh orang yang merasa dirinya kaya dan selalu bersikap sombong? Aduh, ngeselin ya memang ini ya. Ini penting banget, nanti kita tunggu jawabannya Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.